Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi di pertemuan ke-6 ini. Materi hari ini akan membahas dualitas. Apa sih dualitas itu? Jika kita kembali ke materi matematika diskrit, ada yang namanya dengan dualitas. Di materi tersebut, saya contohkan adalah bagaimana mengendarai mobil di Amerika dan Inggris. Di mana di Amerika, yang menyetir ada di sebelah kiri, Inggris di sebelah kanan. Jika menyalip, maka mobil di Amerika mengambil jalur kiri. Jika di Inggris, ambil sebelah kanan. Apa yang berlaku di Inggris sama halnya dengan di negara kita. Perbedaan yang terjadi dalam hal berkendara mobil di Amerika dan Inggris sebenarnya dualitas. Hal yang sama tapi berbeda dalam penerapannya. Jika boleh dikatakan seperti halnya pencerminan. Untuk sains manajemen, dualitas juga seperti itu, bahwa suatu model matematika bisa dibawa ke model lain, dalam arti dapat menjadi perspektif lain. Bagaimana caranya? Kita menggunakan metode dualitas. Baiklah, segera kita mulai dan seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam dualitas itu ada pedoman. Dilihat ya, ini merupakan catatan saya kalau saya buat mengajar di kelas offline. Nah, ini dualitas itu ada dua pedoman, kalau boleh saya rangkumkan dari referensi ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana bentuk hubungan primal dual dengan Z primal maksimal. Nah, lihat ya, nomor 1. Bila fungsi tujuan primal adalah maksimal, maka fungsi tujuan dualnya nanti adalah minimal. Sehingga ditulis Z primal max menjadi Z dual min. Nah, yang kedua, koefisien fungsi tujuan primal itu nanti menjadi nilai ruas kanan kendala dual. Maka kita tulis CZ primal menjadi BI dual. Yang ketiga, nilai ruas kanan kendala primal itu menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Kita tuliskan BI primal menjadi CZ dual. Tanda kendala primal menjadi tanda variabel dual, sehingga tanda kendala di primal menjadi biasanya kalau pakai Z max itu kan lebih kecil sama dengan, maka nanti di dualnya dia menjadi lebih besar sama dengan. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah tanda variabel primal dia menjadi tanda kendala dual, sehingga lebih besar sama dengan itu tetap menjadi lebih besar sama dengan. Perhatikan ya, nanti itu jangan salah di sininya. Ini bisanya. Diingat ya, kalau semisal Z primalnya adalah maksimal, nomor 45-nya itu ini tandanya. Kalau nanti Z primalnya minimal, maka nomor 1 sampai 3 itu sama dengan Z max 1, 2, 3 itu sama. Tetapi yang nomor 4 dia berbeda. Jika nanti tanda kendala primalnya lebih besar sama dengan, maka dia menjadi tetap menjadi lebih besar sama dengan. Kalau di Z max ini lihat, dia lebih kecil sama dengan, dia berubah menjadi lebih besar sama dengan. Kemudian yang nomor 5, tanda variabel primal jika dia lebih besar sama dengan, maka dia berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Sedangkan di Z primal max dia itu tetap lebih besar sama dengan, dia menjadi lebih besar sama dengan. Hal-hal ini, kaidah-kaidah ini itu harus kalian perhatikan saat mengerjakan soal dualitas nantinya. Langkah selanjutnya kita membuat matriks tersekat. Matriks tersekat itu seperti ini. Variabel, kemudian ada kendala. Di sini ada kapasitas.
Di sini ada tujuan. Ini namanya matriks tersekat. Kita memasuki contoh soal. Z max 2x1 tambah 3x2. DP-nya 5x1 tambah 6x2 lebih kecil sama dengan 60. Yang kedua, x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 16. Variabelnya adalah x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah bentuk primal, bentuk pertamanya. Kemudian ditanya, bagaimana bentuk dualitasnya? Maka langkah pertamanya adalah membuat matriks tersekat. Variabel DP-nya ada berapa? Ada 2 tadi kan. DP di sini ada 1, ada 2. Kemudian kita tulis kapasitas, kita singkat PI ya. Nah, kan gini. Ada tujuan. Ini ya. Nah, kemudian variabelnya tadi ada 2, maka di sini X1, X2. Kemudian berapa DP-nya tadi? Tadi kan DP satunya 5X1 tambah 6X2 lebih kecil sama dengan 60. Maka di sini adalah 5. Di sini kita tulis 6, PE-nya di sini 60. Kemudian yang kedua tadi kan X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 16. Berarti X1-nya di sini 1, X2-nya di sini 2, BI-nya di sini 16. Kemudian tujuannya tadi apa? Z max-nya tadi. Dia kan 2X1 tambah 3X2. Sehingga di sini 2, di sini adalah 3. Jadilah matriks tersekat seperti ini. Kemudian kita ubah matriks tersekatnya menjadi matriks seperti ini. Di sini 5, 6, 1, 2, 2, 3. Nah, ini kan jadi gini. Di sini 60, 16. Kemudian kita ubah matriks transpose. Transpose itu gimana? Baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Sehingga yang ini kolom 1 dia menjadi baris 1. Sehingga 5, 1, 2. Kemudian yang ini kolom 2 menjadi baris 2. 6, 2, 3. Kemudian yang ini kolom 3 menjadi baris 3. 60, 16. Maka matriksnya menjadi seperti ini. Matriks transpose tersebut menjadi bentuk dualnya. Sehingga yang tadi itu kan ini kan 5, 1, 2, 6, 2, 3, 60, 16. Ini kan tadi matriks transposnya. Kemudian kita ubahlah. Di sini dia tetap merupakan fungsi tujuan. Sehingga kita boleh menulisnya Z itu 60 B1 tambah 16 B2. Ingat ya, nanti kalau dualitas dia itu berubah bukan menjadi X lagi, tapi dia berubah menjadi B1, B2 variabelnya nanti ya. Kemudian di sini
ini dia menjadi kendala dual, sehingga 5B1 tambah B2 2. Terus gini dulu ya. 6B1 tambah 2B2 3. Berapa variabelnya? Variabelnya ada 2, ya kan? Di sini kan variabelnya, sehingga B1 B2 0 0. Nah, ini kenapa saya gini? Kita kembali ke kaidahnya. Nah, tadi kan dia adalah Z max. Maka karena ini Z max, kita melihat pedoman bentuk Z primal max. Sehingga kita lihat pedoman nomor 1, kaidah nomor 1. Bila fungsi tujuan Z max, maka fungsi tujuan di dual adalah minimal min. Berarti di sini kita tulis min. Ini ya, kita tulis min. Kemudian untuk yang untuk mengenai kendala, kita lihat. Tadi kan kaidahnya ada 5 ya. Nomor 1, Z primal menjadi Z min. Udah selesai. Di sini. Kemudian untuk nomor 2, koefisien fungsi tujuan primal itu menjadi nilai ruas kendala dual. Itu sudah. Langkah nomor 2 dan 3 itu selesai dengan sendirinya melalui matriks transpose ya. Langkah nomor 2, 3. Kemudian pedoman nomor 4, kaidah nomor 4, langkah nomor 4, tanda kendala primal itu menjadi tanda variabel dual. Tadi kan tanda variabel primalnya, sebentar ya, mungkin saya tulis dulu biar kalian ingat. Ini Z primalnya ya, Z max 2x1 tambah 3x2 dp-nya 5x1 tambah 6x2 60, x1 tambah 2x2 19, var x1 x2. Nah, kemudian kita untuk menentukan ini, gimana kita menentukan tanda di sini ya. Gimana caranya? Maka kita lihat. Bagaimana cara melihatnya? Kita melihat tanda kendala dual. Jadi kalian dari melihat langkah 1 langsung melihat ke langkah 5. Tanda variabel primal menjadi tanda kendala dual. Kita lihat tanda variabel primalnya apa? Di sini primal nih. Tanda variabel primal dia lebih besar sama dengan. Maka di tanda kendala dual dia menjadi lebih besar sama dengan, sehingga boleh kita tuliskan adalah lebih besar sama dengan. Lihat ya. Kemudian gimana cara menentukan tanda variabel di dual? Maka kita lihat di pedoman nomor 4. Nomor 4 itu adalah tanda kendala primal menjadi tanda variabel dual. Kita lihat nih, tanda variabel primalnya itu lebih kecil sama dengan, Di sini itu nanti yang pertama ini itu B1. Yang kedua DP2 ini menjadi tanda B2. Karena sama-sama lebih kecil sama dengan, di situ pedomannya nomor 4. Jika lebih kecil sama dengan di primalnya, maka di dualnya lebih besar sama dengan. Sehingga DP1 lebih kecil sama dengan, di B1 ini menjadi lebih besar sama dengan 0. Untuk tanda B2-nya, melihat dari DP2, lebih kecil sama dengan, berarti lebih besar sama dengan 0. Dari pengerjaan soal tadi, maka kalau boleh kita rangkum, itu langkah penyelesaian dualitas ada beberapa tahap ini. Yang pertama, kalian membuat matriks tersekat. Yang kedua, kalian membuat matriks transpose. Yang ketiga, lihat pedoman nomor 1 yang mengubah bentuk Z primal menjadi Z dual.
Kemudian yang keempat, lihat pedoman nomor 5. Gimana caranya mengubah tanda variabel primal itu menjadi tanda kendala dual. Yang terakhir adalah lihat pedoman nomor 4. Gimana caranya mengubah tanda kendala primal menjadi tanda variabel dual. Hati-hati, bentuk primalnya Z max atau Z minimal. Z max atau Z min. Maka kalau Z max, maka kalian lihat bagian atasnya. Kalau Z min, maka bagian bawahnya. Kemudian untuk yang nomor 4 sama 5, itu kan ada yang tetap, ada yang berubah. Kalau tetap ya tetap. Tapi kalau semisal ada yang berubah, di situ kan contohnya misalnya Z primal max pedoman nomor 4. Z primal max untuk pedoman nomor 4 lebih kecil sama dengan primal, di dualnya menjadi lebih besar sama dengan dual. Bu, dimana jika nanti nomor 4 itu tanda kendala primalnya lebih besar sama dengan, ya nggak apa-apa, berarti nanti tanda variabel dualnya adalah lebih kecil sama dengan. Jadi dibolak-balik ya. Tapi kalau yang tetap harus tetap. Itu adalah langkah penyelesaian dualitas. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi dualitas. Semoga bermanfaat dan semua materi yang saya sampaikan bersumber dari Bapak Siswanto dari buku Operation Research Jilid 1 Erlangga 2007. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.